Halo guys, balik lagi di YouTube channel Rider Spot bersama gue Gus Ali. Jadi kali ini kita akan membahas tips and trick untuk persiapan touring. Persiapan touring. Nah, sekarang nih lagi zaman-zamannya orang-orang pada touring. Ya, ada yang touring dengan motor matic, ada yang motor sport, ada motor naked, cruiser, adventure, dan semua motor. Bahkan sekarang kita di tahun 2023 ini, orang-orang naik motor dengan motor listrik untuk touring. Menarik banget bukan? Tapi, mau motornya apapun sebenarnya, persiapannya itu kurang lebih sama aja. Karena persiapan itu dilakukan sebelum berangkat dan saat berangkat. Jadi bukan persiapan itu harus motor apa, berarti kalau ini persiapannya berbeda. Enggak, rata-rata sama aja. Jadi di sini kita akan bahas beberapa tips dan poin-poin persiapan untuk touring. Yang pertama adalah gunakan helm yang proper. Jadi di sini kita ada Bell Bruiser. Ini salah satu helm dari Bell yang cocok banget buat touring. Ini sempet gue bawa pribadi ke Bandung, perjalanan jauh dan nyaman. Tapi kita ngomongin helm secara universal, helm-helm tuh harus digunakan saat touring. Ada orang-orang yang touring dengan helm tertentu aja. Oh yaudah gue beli helm pinggir jalan, udah pasti aman. Belum tentu. Gunakanlah helm yang proper. Seperti di Rider Spot kita ada banyak sekali pilihan helm. Dari yang kalau kalian kepengen pakai half face, full face, supermoto, dan pokoknya helm yang nyaman untuk yang kita pakai. Pastinya kalau untuk touring, gunakan helm yang pas secara fittingnya, secara penglihatannya, secara kenyamanannya. Karena kalau touring itu bukan cuma sekedar dipakai, tapi helm itu bakal nempel berjam-jam. Bayangin kalau misalnya cuma ke Bandung, itu helm bakal nempel kurang lebih 3-5 jam, tergantung kondisi perjalanan. Jadi gunakan helm yang proper, pastikan helmnya itu sesuai, karena semua orang pilihan helmnya pasti berbeda-beda. Karena semua orang punya karakter helm sendiri. Yang kedua adalah jaket proper. Ya, gunakan jaket proper. Jangan asal oh ya udah gua riding pakai hoodie aja, ujung-ujungnya masuk angin seperti videografer kita yang kemarin touring ke Bandung, dia pakai hoodie aja, ternyata dia masuk angin. Gunakan. Nah, tuh bisa dilihat batuk-batuknya bukan sound effect, itu batuk-batuk beneran karena mic-nya jauh. Nah, di sini kita akan sebutin beberapa jaket yang proper. Jaket yang proper untuk touring itu pastinya ada protektornya. Protektornya itu bisa di tangan sini, bisa sampai pundak, punggung, dan dada. Jaket yang proper akan ada windproofnya untuk mencegah kita masuk angin, untuk paru-paru basah, dan pastinya juga mencegah untuk angin-angin itu yang mengganggu juga sebenarnya saat riding tuh. Gak enak loh, kena angin saat malam hari touring ataupun siang, itu pasti tidak nyaman. Nah, jaket itu juga gunakan jaket yang safety. Dari bahannya itu bukan bahan-bahan yang biasa aja. Seperti misalnya jaket Yellowcorn, yang emang cocok banget kita pakai secara harian maupun jauh. Dan kita pun sudah ngetes untuk pakai jaket Yellowcorn untuk touring, ternyata nyaman, enak, dan pede. Iya, pede, bener banget. Jaket Yellowcorn bikin kita lebih pede saat riding, karena bukan cuma kena look-nya doang, tapi protektor yang lengkap, posisinya juga nyaman sesuai size, dan tentunya juga mencegah kita untuk tidak masuk angin dan amit-amit kok jatuh terlindungi. Tentukan jaket sesuai ukuran kalian ya. Jangan kalian beli jaket seenaknya. Jaket itu kurang lebih sama kayak helm. Kalau kesempitan gak nyaman, kalau kegedean juga berbahaya. Jadi gunakan jaket yang proper, gunakan jaket yang melindungi untuk perjalanan jauh maupun dekat, dan pastikan nyaman dan pede saat digunakannya. Yang ketiga adalah gunakan sarung tangan. Nah, sarung tangan yang gue lagi pakai ini sarung tangan dari Yellowcorn pastinya. Dan kenapa sih kita harus pakai sarung tangan? Sarung tangan melindungi kita dari jatuh yang amit-amit jatuh deh. Jatuh terlindungi. Gunakan sarung tangan yang proper. Size-nya harus cocok, perlindungannya ada yang di atasnya, ada yang buat jari-jarinya harus terlindungi. Dan gunakan sarung tangan yang emang nyaman untuk jarak jauh. Pastikan juga sarung tangannya untuk bagian di bawah tangan ini ada pelindungnya. Karena kalau misalnya touring, kita sudah ngalamin sendiri. Touring pakai sarung tangan yang kurang proper, itu malah menyakitkan. Bisa kapalan tangan, bisa sampai berdarah, bisa robek, amit-amit jatuh, posisinya bisa tidak nyaman dan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi gunakan sarung tangan yang pasti proper, gunakan sarung tangan yang safety, dan kalau untuk touring kita sih mengarahkannya untuk pakai sarung tangan touring ya. Jangan pakai sarung tangan yang biasa untuk harian,
Jangan juga pakai sarung tangan untuk race gitu loh. Untuk race mungkin, untuk di track mungkin oke. Tapi kalau untuk fisik lama-lama capek juga kalau kita nggak biasa. Beda kalau misalnya sudah biasa menggunakan harian. Manusia pasti akan terbiasa kalau dia pakai terus tiap hari. Atau memang dia pembalap. Tapi kalau kita senang-senang aja, gue mau beli nih, tak rider spot, mau beli perlengkapan buat touring. Gue maunya itu, karena itu body track, pasti aman di jalan. Aman memang. Tapi fisik lama-lama capek juga karena terlalu proper. Jadi gunakan yang nyaman, tapi safety-nya juga dapet. Betul kah, Rel? Betul. Yang keempat adalah gunakan sepatu yang oke, nyaman, dan aman. Sepatu yang oke, nyaman, dan aman tuh bukan sepatu seperti ini. Nah, ini bukan sepatu yang dipakai untuk touring, karena ini sepatu untuk running. Banyak orang yang berpikir, gue touring pakai sepatu yang gue nyaman aja. Belum tentu. Touring pastikan menggunakan sepatu untuk naik motor. Sepatu yang digunakan untuk motor biasanya itu dia bawahnya itu dia lebih ngegrip, lebih ngunci. Habis itu dia juga ada perlindungan untuk jari-jari. Karena dia emang melindungi jari-jari. Amit-amit jatuh dari motor, terlindungi. Kalau kalian pakai sepatu biasa atau pakai sendal touring nih, itu kaki kalian ibaratkan sele atau butter yang digesek, yang lama-lama hancur. Karena manusia sebenarnya badannya selemah itu. Saat kena aspal, kita bagaikan masakan yang ditinggal bumbunya dihancurin. Nah, kita bumbunya. Itu aspal tuh seserem itu. Dengan kecepatan yang tinggi, akan menghancurkan badan kita. Jadi itulah pentingnya perlindungan, sepatu yang proper, yang nyaman, dan yang aman. Yang kelima adalah jas hujan. Jas hujan itu penting banget. Pakailah jas hujan, jangan jas hujan Batman. Jas hujan yang pakai celananya, pakai bajunya, yang juga ada perlindung untuk sepatunya. Nah, jas hujan ini juga jangan asal beli. Jangan beli yang kegedean maupun kekecilan. Kekecilan pasti tidak nyaman, bisa robek. Yang kegedean bisa berbahaya juga, nggak bebas bergerak gitu kan. Nah, jas hujan sendiri juga sebenarnya kita sih mengarahkannya. Kalau misalnya pas touring, totonya hujan deres, kalau nggak buru-buru mending istirahat. Biarpun ada jas hujan. Karena biarpun kita pakai jas hujan, fisik tetap basah biasanya. Dan lebih capek riding saat hujan. Karena helm pun melindungi gitu kan. Tapi kalau udah hujan tuh susahnya minta ampun. Jadi kalau hujan, mending istirahat dulu, kelar hujannya lanjutin perjalanan. Tapi tetap bawa jas hujan. Yellowcon juga menyediakan jas hujan buat kalian bawa di perjalanan jauh maupun dekat. Yang keenam, kita masuk ke packing, ke persiapan, ke yang apa yang dibawa saat perjalanan. Kalau perjalanan jauh, pastikan bawa baju ganti yang cukup, bawa obat-obatan, bawa perlengkapan elektronik seperti charger dan lain-lain, dan persiapan-persiapan lainnya. Tapi saran kita cuma satu, saat touring nggak usah packing berlebihan. Banyak sekali orang-orang yang touring misalnya cuma ke Bandung atau nggak jauh-jauh gitu, misalnya jaraknya nggak sampai 200 km, tapi packingnya sampai kayak liburan sebulan. Tasnya gede banget, isinya banyak, pasti jalan dia capek sendiri bawanya. Biarpun tas itu diikat atau ditaruh di jok atau nggak dibawa sama dia, itu bakal over capacity lah, over packing gitu. Karena banyak sekali yang nggak bakal kepake. Gue pengalaman pribadi saat gue touring waktu itu ke Garut, gue bawa perlengkapan untuk 3 hari. Tapi karena gue terlalu over, gue bawanya kayak buat 7 hari. Dan akhirnya yang gue lakukan adalah gue merugikan diri gue sendiri. Ya, gue merugikan diri gue sendiri karena banyak sekali baju yang nggak kepake, banyak perlengkapan yang nggak kepake. Jadi ya malah capek sendiri bawanya. Pas packing pulang, namanya baju kotor, bikin jadi makin berat. Ya jadinya menyulitkan diri sendiri. Akhirnya malah capek, nggak kepake, bete dikit deh gitu. Yang ketujuh, cek rute. Sebelum berjalan, sebelum kita berangkat, cek dulu di map atau pakai Waze atau apapun yang kalian pakai. Cek kalian mau kemana. Oh misalnya gue kepingin ke titik B, kepingin ke Bandung atau kemana gitu. Cek dulu berangkatnya itu kita lewat jalur mana aja. Jangan sampai tiba-tiba jalan nih, setting mapnya salah, ternyata masuk tol padahal naik motor. Habis itu jangan sampai salah jalan, ternyata jalannya berbahaya. Dicek dulu masuk mana, jam berapa masuk sananya, itu harus dipastikan. Lalu juga dicek juga poin-poin istirahatnya di mana aja, itu penting sekali. Oh kita bakal berjalan 50 kilo, habis itu kita istirahat. Oh kita 100 kilo, habis itu istirahat. Harus diatur dengan grupnya juga. Diomongin, udah oke belum segini, dibahas, baru deh jalan. Habisnya kalau misalnya nggak diatur kayak gitu, nanti namanya capek di jalan, berhenti tiba-tiba, habis itu kaget beli bensin, habis itu ngantuk di jalan, itu harus dihindari. Karena kalau udah touring tuh sangat berbahaya. Ya, berbahaya sekali.
Touring itu kita melewati jalanan yang kita jarang lewatin, yang kita belum biasa lewatin, bahkan kita belum pernah lewatin. Jadi orang-orang berkendara juga berbeda, suasana di sana juga berbeda, jalanannya pun juga berbeda. Kita pengalaman pribadi sendiri sih, kita juga pernah pas jalan tiba-tiba jalanannya hancur, karena kaget. Harus ekstra hati-hati, saat cek rutenya udah tahu, jalanannya pun juga jangan langsung pede aja gas. Karena emang kita belum tahu jalannya, jadi bisa berbahaya kalau kita asal gas. Yang kedelapan, hindari berangkat malam hari. Iya, malam hari cenderung memang lebih sepi jalanan dan lebih enak. Kalau misalnya kita sendiri, itu berbahaya banget. Kalau bareng-bareng, ya mungkin nggak seberbahaya itu, tapi lebih hati-hati. Pertama, bahayanya malam hari itu, yang pasti begal. Kita lewat rute yang rata-rata jarang orang lewat, kita nggak tahu tiba-tiba ada begal kan. Amit-amit. Habis itu yang kedua, penglihatan lebih terbatas. Yang ketiga, jalanan juga belum tentu aman. Banyak jalanan-jalanan yang kalau malam tiba-tiba dibenerin atau tiba-tiba ditutup, jadinya kita harus mencari rute sendiri. Jadi emang harus hati-hati dan lebih hindari malam hari sih. Anginnya juga nggak bagus gitu loh. Tapi kalau sudah kepepet, berangkatlah dengan hati-hati dan jangan lupa untuk berdoa. 9. Cek motor. Sebelum berangkat, semuanya yang harus dilakukan adalah cek motor pastinya. Kita berangkat dengan motor. Motor kondisinya harus baik. Cek akinya, cek olinya, cek kondisi motor secara keseluruhan, cek bensinnya, cek semuanya gitu loh. Motor sudah aman, insya Allah perjalanan lancar jaya, dan pastinya jangan seenaknya gas-gas aja. Karena nanti bisa berakibat buruk, biarpun motornya kondisinya bagus. Mau sebagus apapun kondisi motornya, gearnya, persiapannya, kalau orangnya tidak berhati-hati, pasti bisa berakibat kecelakaan yang semua orang tidak mau. Oke, penutupan nih. Ini yang ke-10 dan kesimpulan dari semuanya ya. Yang pasti semua yang tadi kita sebut, jangan lupa untuk fokus, berdoa, dan tetap berhati-hati di jalan raya. Tentunya, kalau kalian mencari persiapan touring, kalian bisa langsung ke Rider Spot yang ada di Sedayu maupun yang ada di South atau dekat Gandaria. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kalian mau cek-cek dulu, follow Instagramnya Rider Spot yang ada di deskripsi, itu semuanya ada di situ. Atau kalian mau cek lengkapnya, belanja online aja langsung ke website Rider Spot yang sudah ada di deskripsi juga. Kalau kalian mau tanya-tanya, kalian bisa WA juga, semuanya ada di deskripsi. Pokoknya informasi apapun tentang Rider Spot, kalian bisa dapetin di deskripsi video ini. Tentunya itu aja dari gua Gus Ali undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ke Rider Spot. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.